Meli, Meli Nur Humairo. Hadir, Pak. Ya. Ya, kemarin saya mengutip perkataan Profesor Jamhari Makruf. Yang manuskrip itu adalah lambang dari tingginya suatu peradaban masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita itu ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju, peradabannya dan maju kebudayaannya juga, itu bisa dilihat dari manuskrip-manuskrip yang sudah ditulis pada waktu itu. Oke, terima kasih Nelly. Terus Ya, sama-sama. Najiatul Fadilah. Ya, Pak. Ya, Najiatul Fadilah. Saya mengutip yang dari Dr. Jajang, yaitu naskah-naskah yang ada di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari konektivitasnya dari tradisi keilmuan Islam yang ada di Timur Tengah. Karenanya, keberadaan naskah-naskah hasil digitalis ini sangat penting untuk membuka cakrawala kita tentang betapa luasnya jaringan intelektual Islam antara ulama Nusantara dengan ulama-ulama lain di Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini dari sekian banyak dari kemarin ya, yang ngambil quotes kebanyakan Pak, dari quotes-nya Prof. Oman, Prof. Jamhari, tapi Najiatul nih bagus juga ngambil quotes dari Pak Jajang. Saya kira penting ya terkait dengan pengetahuan keislaman di Nusantara, terutama bahwa memang dengan kita meneliti manuskrip-manuskrip kuno yang ada di Indonesia, itu kita bisa membuka cakrawala baru dalam meneliti hubungannya antara ulama Indonesia dan ulama di Timur Tengah gitu ya. Nah, selama ini mungkin kan di Indonesia seringkali ulama Indonesia itu dianggap, atau Indonesia sendiri dianggap pinggiran gitu, atau peripheral gitu ya, dianggap Islam yang apa gitu, beda lah gitu, pinggiran, Islam yang nggak penting gitu ya. Tapi dengan meneliti manuskrip-manuskrip kuno yang ada di Nusantara, terutama terkait dengan ilmu-ilmu keislaman, dengan ini kita bisa mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu merupakan Islam yang penting, saya kira, Islam yang tidak hanya pinggiran, tapi juga Islam yang berpengaruh di kancah global. Gitu ya. Terima kasih Najiatul. Selanjutnya Nadia. Iya, Pak. Saya mengambil kutipan dari Profesor Jamhari Ma'ruf, keberadaan manuskrip sebagai lambang dari tingginya peradaban masyarakat. Hilangnya manuskrip, hilang pula identitas peradaban. Yang artinya, maksudnya hilangnya manuskrip berarti hilangnya kekayaan identitas masyarakat Asia Tenggara. Untuk itulah kita perlu mengantisipasi bencana kebudayaan ini. Sudah, Pak. Bikin pakai apa Nadia? Pakai Canva, Pak. Terus selanjutnya, terima kasih ya. Selanjutnya Nafa. Ada orangnya? Ada, Pak. Belum bangun kayak? Udah, tapi masih lemes. Ya, ayo. Apa bikinnya? Apa, Pak? Apa yang dibuat? Yang dibuat kalau Nafa tuh mengutipnya dari Profesor Grabowski. Pokoknya di menit berapa gitu ya. Terus pas di akhir-akhir tuh beliau bilang gini, this is not a thing of the past, but it is still living. Jadi tuh artinya apa namanya?
Sebentar, Pak. Kayak ini tuh bukan masa lalu, tapi itu masih hidup gitu loh. Jadi, dengan kutipan itu tuh, kita bisa jawab pertanyaan kenapa itu tuh mengkaji manuskrip, juga mematahkan anggapan manuskrip tuh hanya sebatas barang kuno. Jadi itu emang, manuskrip itu kan emang sesuatu yang dari masa lalu. Tapi itu masih hidup. Karena dalam manuskrip itu terdapat ada sejarahnya, sama kayak Kak Zene itu tadi jawabannya. Ada sejarahnya, ada budayanya, terus pengetahuan yang masih relevan juga sampai saat ini gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya Nadra. Nadra ada? Ada, Bapak. Ya, silakan Nadra. Saya mengutip dari Profesor Jamhari Ma'ruf juga, yaitu yang manuskrip adalah lambang dari sebuah peradaban. Jika ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju peradabannya dan kebudayaannya, maka bisa dilihat dari manuskrip-manuskrip pada waktu itu. Hilangnya manuskrip berarti lenyapnya kekayaan identitas masyarakat. Manuskrip juga sangat penting karena berbagai tradisi dan ritual masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manuskrip sebagai elemen utama. Udah, Bapak. Oke, terima kasih Nadra. Kemudian Nadia Almas. Nadia Almas. Izin ke Hamam berarti Pak, kalau masuk. Jadi izin ke saya. Nikma Walidaini. Nikma Walidaini. Iya, hadir Pak. Saya mengutip dari Profesor Dr. Omar Fatur Rahman. South Asia is like a living laboratory for those who want to study or learn about religions and cultural diversity in the world. Yang artinya Asia Selatan bagaikan laboratorium hidup bagi mereka yang ingin belajar atau belajar tentang agama dan keragaman budaya di dunia ini. Itu, Pak. Oke, terima kasih Nikma. Iya, Pak. Selanjutnya Nelvi. Iya, Pak. Ya. Benar, Pak. Saya mengutip dari Profesor Jamhari Ma'ruf. Jika ingin melihat bentar Pak, gimana sih? Manuskrip adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Terus sama yang hilangnya manuskrip berarti lenyapnya kekayaan identitas masyarakat Asia Tenggara. Oke, terima kasih Nelvi. Selanjutnya Mutiara. Ada Bapak. Ya. Saya sama dengan sebagian teman-teman mengutip dari perkataan Profesor Jamhari Ma'ruf, yaitu manuskrip itu adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju peradabannya, maju kebudayaannya, kita bisa lihat dari manuskrip-manuskrip yang ditulis pada waktu itu. Jadi manuskrip itu berfungsi sebagai alat rekam adat istiadat masyarakat setempat gitu Pak. Karena transmisi ilmu pengetahuan termasuk diantaranya adalah pedoman dalam menjalani agama dan
kepercayaan yang dianutnya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Munira. Munira. Hadir, Pak. Ya, silakan Munira. Punya saya sama kayak yang tadi, Pak. Jadi manuskrip itu adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau ingin lihat sebuah masyarakat itu peradabannya, kebudayaannya, bisa dilihat dari manuskrip-manuskrip pada waktu itu. Oke, terima kasih Munira. Selanjutnya Mia Salsabila. Hadir, Bapak. Ya. Punya saya insya Allah sama kayak yang lain Bapak. Itu mengambil dari kata-katanya Profesor Jamhari Ma'ruf. Beliau bilang jika kita ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju peradaban dan kebudayaannya, maka kita bisa lihat dari manuskrip yang ditulis waktu itu. Kenapa harus lihat dari manuskrip? Karena manuskrip itu adalah lambang dari tingginya sebuah peradaban, tingginya peradaban sebuah masyarakat tersebut. Kalau hilang manuskripnya, maka hilang pula identitas kekayaannya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mia. Selanjutnya Miftah. Ya, Pak. Ih, keren nih. Ini keren. Saya ambil dari kutipan. Ngeditnya 7 jam, Pak. Enggak. Itu mikirnya, bukan ngeditnya. Keren. Jadi saya mengutip perkataan dari Profesor Volker Gabrowski. Jadi menurut saya kutipan beliau ini mewakili dari semua kutipan yang saya pengen masukin gitu ya Pak, karena beliau mengatakan this is not a thing of the past but this is still living. Jadi dari perkataan beliau ini meneguhkan bahwa memang manuskrip itu bukanlah benda lama, benda usang aja gitu, tapi juga hidup. Maksudnya hidup ini di mana di sana manuskrip itu kita tahu dari narasumber lainnya adalah merupakan rekam jejak tingginya peradaban di masa lampau, juga potret kekayaan budaya, adat istiadat, transmisi ilmu pengetahuan, dan pedoman menjalankan agama dan kepercayaan. Nah, jadi dari situ kita mengetahui kalau manuskrip itu meskipun dia sudah lampau, kalau misalnya kita tetap melestarikan, dia akan tetap hidup. Kalau misalnya manuskrip itu hilang, maka lenyaplah pula gitu identitas kekayaan suatu masyarakat. Khususnya sendiri seperti ini yang kita ketahui di video, di Asia Tenggara itu adalah merupakan laboratorium hidup bagi hidupnya keragamaan dan budaya agama di dunia ini gitu. Jadi oleh karena itu kita perlu mempertahankan budaya riset primer itu, yaitu manuskrip ini gitu, untuk mempertahankan juga selain itu juga mempertahankan objek fisik sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah, identitas budaya, dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Maka dari itu manuskrip Asia Tenggara juga, selain itu khususnya ya manuskrip Asia Tenggara harus dilestarikan. Itulah kenapa saya mengambil kutipan ini. Kalau misalnya manuskrip itu bukan hanya benda lama atau benda usang, tapi dia akan tetap hidup kalau misalnya kita terus melestarikannya, karena kita ketahui bersama di dalam manuskrip itu ya tadi begitu Pak. Oke, terima kasih Miftah. Selanjutnya Masyrifah. Ada orangnya Masyrifah? Apalagi ke warung lagi? Bapak, Novia udah datang. Oh. Bapak, kenapa absennya dari bawah, Pak? Ya nggak apa-apa dong, suka saya. Baik, kan saya Cikgu. Sukanya kan dari ini, saya pakainya Google Classroom, jadi enak dari bawah gitu. Oke, Cikgu. Ayo, selanjutnya Mas Rifa, ada orangnya? Sinyal kayaknya Mas Rifa. Masih di ini kayaknya.
Bisa di warung atau lagi beli sayur. Oke. Selanjutnya Mutia. Wow, banyak banget nih Mutia. Hadir Bapak. Iya, Ya. maaf ya Pak, melenceng sendiri itu. Kok melenceng? Enggak, maksudnya bukan kutipan dari narasumber, Pak. Kan kemarin saya tanya ke Bapak di itu, Pak, saya boleh nggak yang saya pikirin aja sendiri, bukan kutipan dari narasumber. Terus kata Bapak, boleh, silakan aja, asal masih dalam koridor gitu. Gimana, Bapak? Ya udah, ayo. Ya. Karena udah dibuat. Ya. Saya buat penjabaran dari apa yang saya tangkap di dokumenter itu aja sih, Pak. Ada beberapa pembahasan. Terus habis itu pertama, kenapa perlunya kita menjaga manuskrip itu? Karena manuskrip itu kan sumber primer bagi kita, bagi manusia saat ini tuh untuk menelusuri histori gitu sebagai sumber primer. Kemudian juga ada tentang ini, Pak, tentang ada pembahasan tentang penyimpanan manuskrip saat ini tuh seperti apa. Saat ini kan manuskrip disimpannya tidak hanya di museum atau library gitu ya Pak, tapi masih ada di masyarakat setempat ataupun juga di institusi keagamaan. Kemudian juga ada bahasan tentang ini Pak, keunikan dari bahan-bahannya, kemudian juga keunikan dari aksara ataupun bahasa. Selanjutnya ada ancaman bagi manuskrip itu apa saja, seperti kehilangan atau kerusakan, yang penyebabnya tuh ada 2 faktor utama, yaitu bencana alam dan juga konflik horizontal. Selanjutnya yang terakhir ada solusi yang ditawarkan Rimsi. Solusinya yang saya tangkap di sini ada beberapa, Pak. Di antaranya ada pembimbingan bagi individu-individu yang mengkoleksi manuskrip itu, dan juga adalah pendigitalisasian agar semua orang tuh bisa dengan mudah mengaksesnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mutia. Ini apa yang menginspirasi kamu bikin seperti ini? Karena memang saya suka merangkum aja sih, Pak. Keseluruhan the whole video gitu. Oke, good. Kemudian Latifa, terima kasih ya. Hadir, Pak. Ya. Di sini saya dapat mengutip bahwa manuskrip berfungsi sebagai adat istiadat setempat, transmisi ilmu pengetahuan, termasuk pedoman menjalankan keagamaan dan juga kepercayaan. Maka dari itu dikutip dari perkataan Profesor Jamhari Ma'ruf, manuskrip sebagai lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat. Makanya dapat saya ambil kesimpulan di menit sebelum terakhir itu, Pak. Dr. Annabel Tehgalop mengatakan, banyaknya orang-orang di seluruh dunia ini berbondong-bondong untuk pergi ke museum karena memiliki kesadaran tentang pentingnya sejarah dan nilai pada benda-benda warisan asli, yaitu seperti manuskrip. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Lalu Lu'il Makmun. Hadir, Pak. Ya, oke, silakan. Saya mengambil kutipan dari Dr. Annabel Tehgalop. Beliau mengatakan, the physical object has a great role to play in inspiring people with love, appreciation for history, and also as the focus for cultural identity and awareness of the importance of cultural heritage. Yang artinya, objek fisik memiliki peran besar dalam menginspirasi orang dengan cinta, apresiasi terhadap sejarah, dan juga sebagai fokus identitas kultural dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Jadi saya pikir setiap orang itu akan mengakui nilai inspirasi suatu objek dari nilai keasliannya. Ini seperti nilai sejarah dari keaslian manuskrip. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fonita. Hadir, Bapak. Oke. Ya, Fonita. Ya, Pak. Jadi saya mengutip dari Profesor Jamhari Ma'ruf, itu sebelumnya sudah dibahas ya sama teman-teman yang lain. Jadi mungkin yang menjadi pembeda tentang caption saya di Instagram, Pak, karena itu bisa dibilang isi hati saya setelah nonton video tersebut. Asik. Oke, jadi bunyinya gini, saya bacain captionnya aja ya, Pak ya? Ya, caption aja. Terus panjang-panjang.
We've been living in what's so-called laboratory of diversity in this world, yet we're not after the environment that has given to us. I said on yesterday's premiere video that today's period is a great time to learn. With every privilege that we got now, such as accessible repository, cameras, photocopy, and other beneficial medias, we have to make the best use of it. By that, I would like to thank all the great people who is involved in DreamSea for such an eye-opening documentary, and of course for the easy access repository. Bismillah, wish Allah make it easy for you guys in all of your future project. Oke, jadi apa ya? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya melihat dengan adanya pandemi ini, saya semakin menyadari gitu Pak, dengan kekayaan Asia Tenggara, baik dari kekayaan alamnya maupun dari kekayaan sumber daya manusianya. Karena sekarang orang-orangnya juga semakin melek teknologi, jadi kayak kemarin melihat di videonya itu orang-orang yang di desa juga sudah bisa mengaplikasikan fotokopi, terus membantu teman-teman DreamSea untuk apa ya, membuat apa repositorinya itu beneran terjadi gitu. Jadi dengan itu pasti Asia Tenggara, terutama Indonesia, semakin mendekati kemajuan secara menyeluruh juga, termasuk dalam pengetahuan mengenai manuskrip atau kekayaan peradaban ini. Jadi apa dokumenter kemarin tuh bener-bener eye-opening banget sih Pak, tentang apa? Karena sebelumnya saya nggak peduli juga gitu Pak sama manuskrip sejujurnya. Cuma kemarin pas lihat tuh kayak oh ternyata emang sangat amat diperlukan dan emang sudah apa ya bahaya gitu, udah dalam tahap bahaya kalau lihat dari kertas-kertasnya dan segala macamnya kemarin. Udah sih pakai gitu kurang lebih. Ya. Oke, Konita. Ya, memang di lapangan itu ada beberapa manuskrip yang masyarakat itu punya, tapi karena dia sudah lama tersimpan di tempat yang lembab gitu ya. Terus tempatnya juga tidak memadai, akhirnya kadang bisa jadi racun juga gitu. Apa namanya? Karena kan debu atau tintanya itu kan tinta kuno ya. Pada zaman dulu kalau teman-teman suka baca fiksi pada fiksi-fiksi kolosal, biasanya para apa namanya kerajaan gitu, kemudian orang-orang yang punya kekuasaan di istana biasanya punya barang-barang tuh ya, barang-barang unik gitu, ada yang dari emas, ada yang dari perak atau logam gitu ya, ataupun patung, bahkan kan mainan raja itu ya biasanya ya bentuknya kan misalnya dia punya putri nih, punya anak kecil perempuan si raja ini, ya kan dia dibikinin boneka atau dibikinin apa gitu ya. Nah itu biasanya setelah si putrinya itu udah gede gitu, atau orang yang punya itu gede, itu kan masuk ke apa namanya ke gudang ya, ke gudang atau tempat ibarat kata museumnya kerajaan. Nah, untuk melindungi benda budaya itu biasanya seringkali mereka memberikan satu racun. Jadi bagi orang yang nggak tahu, kalau asal pegang-pegang aja ya bisa keracunan. Itu ratusan tahun gitu. Kadang makanya kalau kita mempreservasi benda-benda budaya yang umurnya udah ratusan tahun, kita jangan sembarangan asal pegang-pegang aja. Kadang seringkali ada hal-hal beracun juga, harus ya safety first lah gitu ya, harus ini dulu, harus aman dulu, harus aman, kemudian baru bisa kita akses. Nah hal-hal seperti itu juga memang kalau di manuskrip itu lebih banyak ke debu ya, debunya mungkin itu yang berbahaya. Tapi kalau sudah di perpustakaan kayak perpusnas kayak apa mau udah aman. Kalau masih di lapangan tuh masih riskan gitu kan. Oke, terima kasih Konita. Kemudian Khadijah. Hadir Pak. Khadijah. Itu udah ada. Hadir Pak, hadir. Udah ada. Sebentar Pak, kok nggak bisa dibuka sih? Loh. Saya ngambil dari kutipannya Profesor Jamhari Ma'ruf. Jadi
Kalau kita ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu peradabannya, maju kebudayaannya, kita bisa melihat dari manuskrip-manuskrip yang ditulis pada waktu itu. Jadi manuskrip hilang, maka lenyaplah identitas negara. Dah, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Karima. Hadir, Pak. Suara Karima. saya kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Saya mengutip dari Profesor Jamhari Ma'ruf seperti teman-teman yang lain banyak mengambil dari Profesor Jamhari, yaitu manuskrip adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana dulu sebuah masyarakat itu maju peradabannya, kebudayaannya, kita bisa lihat dari manuskrip yang ditulis pada waktu itu. Hilangnya manuskrip berarti lenyap kebudayaan identitas masyarakat Asia Tenggara pada waktu itu. Untuk itulah kita perlu mengantisipasi bencana kebudayaan ini. Manuskrip Asia Tenggara harus segera dilestarikan. Oke, terima kasih. Kamila. Hadir, Bapak. Oke, silakan. Hadir. Saya ngambil dari kutipan Profesor Jamhari Ma'ruf juga. Manuskrip adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat. Jika kita ingin melihat tingginya peradaban dan kebudayaan masyarakat, maka kita bisa melihat dari manuskrip-manuskrip yang ditulis pada masa itu. Oke, terima kasih Kamila. Profil kamu kucing siapa itu? Ngambil, Bapak. Oke, ya. Kemudian Jihan. Hadir, Bapak. Ya, silakan Jihan. Saya mengutip dari perkataan Profesor Jamhari Ma'ruf juga. Kayaknya saya paling singkat deh, Pak. Kawasan Asia Tenggara bisa disebut laboratorium hidup bagi keragaman di dunia. Maksud dari sini, Asia Tenggara itu ibarat laboratorium bagi mereka yang ingin belajar tentang keragaman agama maupun budaya. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya Jelita. Iya, Pak. Saya mengambil kutipan dari Dr. Annabel Tegalop. Sama kayak Latifah sama Lulu tadi ya. Nah, artinya, saya langsung ke artinya saja. Saya pikir semua orang akan mengakui nilai inspirasional dari objek aslinya. Di seluruh dunia, orang berduyun-duyun ke museum dan memiliki kesadaran tentang pentingnya sejarah dan nilai artefak budaya dengan melihat benda-benda warisan asli. Anda tidak pergi ke museum untuk melihat reproduksi digital atau fotokopi, tapi Anda melihat dengan perasaan kagum pada tablet batu yang ditulis 3-4 ribu tahun yang lalu, atau sebuah manuskrip yang ditulis dan masih ada sampai sekarang dari 500 tahun yang lalu, atau bahkan salah satu dari 200 tahun yang lalu. Jadi, objek fisik memiliki peran besar dalam menginspirasi orang-orang dengan cinta dan apresiasi terhadap sejarah, dan juga sebagai fokus identitas budaya dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang warung udah datang belum? Udah, Pak, Novia tuh. Bapak Neng Asri kok belum, Pak? Kenapa? Siapa? Novia Astri. Suaranya nggak jelas. Iya, Pak, Neng Astri belum. Kan Neng Astri dari akhir absennya, Bapak. Iya, Pak. Saya juga belum, Pak. Ya, karena saya itu di Google Classroom. Di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini ada yang sudah menyerahkan. Iya, Pak, lupa, Pak. Kirain aku di IG doang. Gimana, Pak? Tadi Bapak mau ngomong apa? Silakan di-upload kalau yang belum. Gitu. Sudah, Pak. Di GCR udah. GCR-nya. Ini ada yang belum, ya banyak. Udah, Pak. Orang yang warung dulu mungkin. Yang ada di GCR yang di warung. GCR udah. Pak, berarti punya saya belum ke-upload di GCR. Siapa tuh? Kurnia Nur. Kurnia. Udah klik serahkan. Belum diklik. Kok punya saya belum nyampe ke Bapak?
Coba dicek, udah diserahkan belum? Udah tahu udah assignment. Udah. Apa sih nggak kedengeran Neng? Kamu mute dulu deh. Nih Bapak nih. Oh iya maaf. Neng, kamu mute dulu. Coba Neng. Gimana Parabot. Nah, coba Bapak ngomong. Nih, oke. Novia dulu deh. Hadir Bapak. Dapat apa ke warung? Tadi nganterin mama. Ya, nggak apa-apa. Oke. Apa yang kamu buat? Sama Bapak, kebanyakan sama yang teman-teman. Manuskrip adalah lambang dari tingginya peradaban masyarakat pada waktu dulu. Oke. Terus Neng Astri. Terima kasih ya, Novia. Maaf ya Pak, di sini banyak perabot. Ya nggak apa-apa. Pak, bunyi perabotnya. Gocengan Pak, gocengan. Bapak, tapi sama sih. Manuskrip adalah lambang dari tingginya peradaban sebuah masyarakat pada waktu itu. Maka jika kita ingin melihat bagaimana dahulu sebuah masyarakat itu maju, peradaban dan kebudayaannya, kita bisa melihat manuskrip yang ditulis pada waktu itu. Terus manuskrip berfungsi sebagai alat rekam adat istiadat masyarakat setempat, transmisi alat pengetahuan termasuk diantaranya adalah pedoman dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Melalui manuskrip, jati diri dan identitas Asia Tenggara disimpan untuk dilestarikan oleh penerusnya di masa depan. Sudah Pak. Terima kasih, Neng Astri. Kemudian Nashwa. Hadir Pak. Ya, silakan. Saya mengutip dari Profesor Jan van der Putten. Beliau mengatakan, Asia Tenggara dikenal dengan keragamannya dalam semua jenis disiplin ilmu dan banyak bidang penyelidikan ilmiah. Lalu saya juga mengutip perkataan beliau, ketika Anda mendigitalkan keragaman manuskrip yang berbeda, maka Anda memulai cara untuk melihatnya secara berbeda, dan ini menjadi sangat menarik. Sudah, Pak. Terima kasih. Saya kira cukup dulu ya untuk ini poster-posternya. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman semua melihat, bentar ya, melihat, nah ini ada satu teks ya, ada satu teks. Nah, kalau diperhatikan, ini manuskrip apa bukan ya? Ini manuskrip apa bukan? Manuskrip, itu tadi ada tulisannya, Pak. Manuskrip details. Ya itu bukan. Maksud saya, kalau manuskrip itu, ya itu tadi maksudnya kriterianya gitu ya. Ini termasuk manuskrip atau bukan? Ya itu mah data aja sebetulnya. Tapi sebetulnya ini manuskrip atau bukan? Tahun berapa itu Pak? Kok tahun berapa? Nanya waktu saya nanya. Ditulis tangan bukan? Iya, coba dilihat tangan atau bukan nih kayak gini nih. Tuh. Gedein deh. Tulis tangan, pastinya tulis tangan, Pak. Cuman tahunnya kan salah satu syaratnya juga kan lebih dari 50 tahun kata Bapak. Terus cara mengetahui umurnya kayak apa, Pak? Ya itu nanti di 2 pertemuan lagi itu ada. Ya, ini kalau kita perhatikan goresan tintanya itu kayak ini kan, nggak sepadat tinta tulis. Ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah litograf atau cetak. Atau jenis cetak tapi pada masa lalu. Kalau perhatikan. Walaupun memang secara tulisan kayak tulis tangan, tapi kita lihat kerapatan tintanya itu kan nggak rapat ya. Ada rongga-rongga yang tersisa. Nah itu teman-teman harus jeli juga melihat ini manuskrip atau bukan.
Nah, karena ini sudah tersimpan di sini, jadi tulisannya manuskrip details. Ini website aja sebetulnya. Oke. Nah, kemudian ada yang bisa baca? Bahasa apa tuh, Pak? Fatimahnya doang tuh saya bisa baca. Fatimahnya doang. Ini bahasa Jawa. Yang dari Jawa? Khadijah mungkin bisa. Orang Jawa, guys. Orang Jawa, ya orang Jawa. Nelly orang Jawa. Ada yang bisa baca? Ada harokatnya juga itu kan. Punika. Ya, punika. Terus? Surat Wejangan Fatimah. Nggak tahu deh. Serat ya. Itu kalau kayak gitu. Serat. Ya saya tahu kalau gitu itu Pak. Fatimah. Ya, bukan tapi Sami namanipun. Namanipun? Nininten, apaan sih? Apa sih, Pak? Sinten. Oh, sinten. Ingkang maja apa tuh? Moco ya, Pak. Maca. Ah, iya, maca. Itu ada orang Jawa juga, Nelly. Sinten ingkang maca. Ayo, apa lagi? Apa tuh? Bilih. Boleh ya? Apa sih? Bilih. Ya, bilih. Bilih itu hendaknya. Oh, gitu. Bilih. Salah. Apa sih, Pak, itu? Ya, salah. Terus apa? Ukia. Iya. Dipun. Terus? Lersaken. Nah, iya, keren. Lulus berarti. Udah ngasal. Apa artinya? Terjemahin, Nel. Ini serat wacan Fatimah. Nah, begitu juga siapa saja yang membacanya, mohon jika salah, mohon dibetulkan. Nah, ini ada tahunnya nih. 1306 ya, Pak? Iya, 1306. Apa ini? Hijriyah kan? Hijriyah, iya. Nah, jadi teman-teman harus peka juga. Misalnya ada tahun di teks pegon ya, atau di teks Arab yang berbahasa Jawa, atau teks Arab yang berbahasa Melayu. Kemudian ada angka tahun. Pertama kali yang harus ada di benak teman-teman itu, tahun itu adalah tahun Hijriyah. Itu ya. Jangan serta-merta langsung tahun Masehi gitu ya. Karena secara umum ya, jarang sekali orang dulu itu menulis dengan angka tahun Masehi, kecuali dia itu juru tulis atau pegawai pemerintahan, itu baru Masehi. Tapi kalau yang nulis nih ulama gitu ya, atau masyarakat, nah itu dia pakai angka Hijriyah. Oke, tadi siapa yang lulus bacanya? Saya, Pak. Oke. Kurnia, iya. Terima kasih, Kurnia. Oke, kita selanjutnya ke sini. Kelihatan nggak? Kelihatan aja sih, Pak. Tapi nggak bisa baca. Oh, nggak bisa baca? Kan baca Al-Qur'annya udah pinter-pinter. Ini bahasa Jawa juga kan, Pak? Bukan, ini bahasa Melayu. Tadi kan Jawa tuh. Oh, Melayu. Yang Melayu. Saya nggak bisa bedain bahasa Jawa. Inilah, hai. Bisa, Pak. Jihan.
Hah? Enggak. Iya, nanti UASnya suruh baca loh. Oke, saya kasih bocoran dikit ya. Ini yang pertama itu syair. Syair. Inilah. Terus ada Hai kalian. Saya. Kalian. Saya. Kalian. Apa tuh? Kalikan kepada saya punya. Nah, kalau nun ya, bedanya di Melayu sama di Jawa. Nah, kalau teman-teman suka dulu di pesantren Jawa suka maknani ya, atau apa sih, kitab kuning istilahnya. Ya kalau saya sih maknani, tapi kalau di teman-teman mungkin agak beda. Intinya suka memberikan pemaknaan di teks kitab kuning pakai bahasa Jawa, pakai Arab Jawa gitu ya. Nah, kalau nya di Jawa itu iya tapi titik 3 atau titik 3-nya itu di bawah. Nah, tapi kalau Melayu itu suku katanya itu ada di atas titik 3-nya. Gitu ya. Jadi kalau ini misalnya contoh punya. Nah, ini kan punya nih. Nah, punya itu ya titik 3-nya di atas. Kalau di Jawa titik 3-nya itu di bawah. Itu bedanya. Terus ini di bawahnya punya. Itu punya apa tuh? Atau punya anak. Atau kepada anak itu bacanya. Anak. Alif, hamzah, alif ya, nun, qaf itu anak. Terus apa lagi? Anak. Kepada bukan sih? Bukan ya? Bukan dong. Terus dilanjutin apa? Sudah. Anak. Susah banget, Pak. Nebak itu huruf apa? Nah, triknya memang caranya itu gini. Jadi ya kalau kita kan apa namanya pedoman dasarnya itu kan pokoknya kalau fathah itu pasangannya alif, ya kan? Kalau domah pasangannya wawu kan, terus kasroh pasangannya ya. Nah, secara dasar kan itu. Nah, jadi kalau dieja satu-satu, misalnya k, berarti kan bacanya k itu fa ya, fa ada titik kan gitu, ada fa, ada wawu kan. Ada dua kemungkinan, bisa fu, bisa fo, atau bisa po. Nah, terus selanjutnya nun sama kof. Nun, kof. Berarti kapo, nakan. Anak, kaponakan. Anak keponakan. Nah, gitu. Ya, gitulah. Intinya seperti itu. Karena ini cukup menguras pikiran. Jadi coba kita cari yang lain. Tapi dasarnya seperti itu ya. Manuskrip itu teman-teman nanti akhir kuliah filologi ini diminta untuk mengidentifikasi atau bisa membaca paling tidak manuskrip-manuskrip kuno yang berbahasa Arab ya. Tentu kalau Arab ya gampang lah. Terus bahasa Jawa, aksara Egon ya. Kemudian bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu, aksara Jawi. Karena kan basic teman-teman kan Al-Quran ya, jadi saya kira akan lebih mudah sebetulnya. Cuma ini masalah jam terbang aja.
Kalau sudah semakin sering membaca manuskrip, nah, insya Allah nanti ke depan tuh enak, itu gampang. Ya, lancar lah gitu ya. Oke, satu lagi. Saya ingin coba memberikan Nah, ini apa nih? Bagian atas. Adapun ya, Pak. Betul, adapun. Nggak tahu lagi. Adapun. Adapun. Saya kayak ngajar ikro jadinya. Ini nebak-nebak, Pak, ini huruf apa? Ya, betul. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu instingnya dilatih. Adapun. Alif. Ini saya. Iya, sa. Saru. Serupa. Sarung. Serupa ya. Serupa. Oh, itu serupa. Serupa alif. Serupa alif. Dan serupa dan lam. Serupa lam. Terus? Isyarat. Ayat, Ini ya. Itu ya, isyarat. Isyarat Kepada. Malif. Lata. Ta'yun. Ya. Apa itu, Pak? Lata. Tiada. Saparti. Sampai. Sampai. Oh, pendapat. Ini lapa apa? Apa? Sa itu. Pendapat apa nih? Dapat apa? Sabda Nabi. Sabda Nabi. Oh iya. Sabda Nabi dan sabda wali. Ini kan ada kayak kaf tuh. Ya. Sabda dong. Kalau ada kaf, titik di bawah itu apa namanya? Segala. Oh. Itu nggak kelak, Pak. Ini kaf ya. Ini kan kaf nih. Iya. Titik di bawah. Titik satu. Kira tuh, Mbak. Segala. Berarti segala nabi segala gitu, Pak? nabi, Pak. Iya, maksudnya kan pendapat seluruh nabi gitu. Iya. Segala nabi dan segala Seluruh wali. nabi dan Segala seluruh nabi dan wali. Terus? Kepada martabat kenabian. Apa sih itu? Kenabian. Zat. Zatnya Sungguh. Subhanahu wa ta'ala nggak sih? Ya, terus kalau susah ditinggal dulu. Malaikat. Iya. Malaikat. Melainkan. Apa itu? Khairon. Melainkan apa, Pak? Jua. Ya.
Jua bisa. Jua. Adapun. Jua kan, terus adapun. Sarupa. Serupa. No. Susah banget sih bacanya, ya Allah. Ini nun, huruf kof ta gitu ya. Iya. Nah. Serupa, nak, apa sih? Masa nak? Bukan, serupa apa? Lanjutnya. Pokoknya bla bla bla, terus ide isyarat. Itu isyarat. Itu isyarat hakiki. Hakiki nggak sih? Hakikat. Hakikat Muhammad kepada Mujal. Nama orang ini, Pak. Mujmal. Kepada Mujmal. Arabi. Artinya. Oh, artinya. Satu. Satu. Mampu ya, Pak? Ya, satu. Satu mampu. Ya. Maksudnya satu mampu apa, Pak? Satu mampu. Iya, terus? Nggak tahu, ya. Satu mampu. Artinya. Samar. Samar selain sekalian. Oh, pakai kata. Alam. Seperti, ya. Seperti kepada semua yang itu apa dibacanya? Semut yang kecil sekalian adapun sarupa ini kayak serupa. Ya, cukup ya. Jadi ini memang nanti kita banyak latihan sih kayak gini-gini tuh. Jadi memang perlu jam terbang ya, sehingga teman-teman memang nanti ke depan ya bisa membaca yang lebih kompleks. Nah, pada pembahasan kali ini memang kita diminta untuk mengidentifikasi apakah itu tadi di bagian depan itu kan ada yang ternyata bukan manuskrip gitu ya. Ada yang manuskrip itu yang seperti apa gitu, mengidentifikasi. Karena memang manuskrip itu dan seringkali di masyarakat itu ya, di masyarakat banyak manuskrip-manuskrip yang mereka mengira itu manuskrip, tapi padahal bukan. Nah, gitu. Ada juga yang mengira itu buku biasa, tapi ternyata manuskrip. Jadi teman-teman, saya kira sudah paham lah ya manuskrip itu seperti apa, kemudian yang cetak itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, kalau secara fisik, ya, secara fisik tadi kita bisa lihat kalau yang manuskrip itu ya pertama tintanya juga kan lebih tebal ya, artinya lebih deep gitu ya, daripada yang ya teman-teman kalau fotokopi aja kan itu kayak gimana sih, agak buram gitu kan. Nah, itu salah satu ininya ya, identifikasi dari manuskrip yang ada di lapangan. Nah, kemudian saya ingin satu lagi mungkin ini
Nah, ini manuskrip atau bukan? Ini manuskrip bukan? Manuskrip. Pak. Manuskrip mungkin, Pak. Nggak tahu. Manuskrip. Kenapa? Dilihat dari apa? Tulisannya. Caranya ya, Pak. Tintanya, Pak. Tulisannya kenapa? Sudah tua. Tintanya jarak tintanya itu hitamnya hitam banget. Ya, pertama tulis penulisannya itu loh, Pak. tangan, ya. Sama kertasnya. Bapak bisa baca nggak itu, Pak? Nah, cara mengidentifikasinya juga bisa dilihat dari jenis kertasnya. Ya. Kalau ini kan kertasnya bergaris. Nah, kertas bergaris itu ya yang seperti yang kita lihat sekarang, gitu ya. Itu pada dasarnya itu sudah ditemukan pada awal abad ke-20, ya. Terutama di pada masa menjelang Indonesia merdeka itu udah ada tuh kertas-kertas bergaris. Nah, ini juga termasuk manuskrip. Nah, terus ini aksara apa sih kalau kayak gini? Tahu nggak? Aksara Jawa ya, Pak? Sanskerta bukan sih, Pak? Kenapa? Sanskerta. Sanskerta. Bukan ya, Pak? Aksara Jawa, Pak, bukan, Pak? Thailand Ya, kali, Pak. Thailand. Jawa. Oh, Jawa. Kalau Thailand lagi. Ini aksara Jawa. Ya, jadi aksara-aksara di Nusantara itu banyak banget. Teman-teman ya memang tidak dituntut untuk menguasai semua, tapi sebagai seorang Nusantara atau orang Indonesia, apalagi misalnya orang Indonesia yang di Melayu seperti Jakarta, kemudian seperti Sumatera, paling tidak Melayu lah gitu, itu harus menguasai juga aksara Melayu. Kemudian aksara Jawi ya. Nah, jadi kalau aksara Arab berbahasa Melayu itu namanya aksara Jawi. Nah, kalau aksara Arab berbahasa Jawa itu aksara Pegon. Nah, tidak teman-teman sebagai seorang Islam yang tinggal di Nusantara harus juga menguasai setidaknya salah satu di antara dua aksara itu. Nah, si manuskrip ini memang dulu banyak ditulis oleh ulama, ya, banyak ditulis oleh para tokoh agama, terutama ya. Karena memang kalau dulu itu mereka ya nggak beli di toko gitu, atau nggak beli di warung gitu bukunya, kitabnya ya. Mereka menyalin sendiri kitabnya, nulis sendiri, kemudian ya paling kalaupun misalnya beli ya beli kertasnya aja kosong gitu. Dan itu kertasnya ada yang dari Eropa gitu ya, ada kertas-kertas Cina juga, ada juga kertas-kertas yang bentuknya kertas-kertas lokal ya, seperti kertas deluang. Itu kertas-kertas yang digunakan dalam penulisan manuskrip. Kemudian mereka biasanya sudah mulai menulis itu ya nggak cuma sehari dua hari, kadang bisa berbulan-bulan gitu ya, atau kadang seringkali juga kan ada yang bertahun-tahun gitu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun nulis manuskrip itu, karena memang ya seperti pada umumnya mereka juga punya pekerjaan gitu ya, yang lain yang mungkin tidak terkait dengan tulis menulis, itu bisa jadi bisa bertahun-tahun. Saya kira itu dulu mungkin pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya minggu depan saya minta Anda untuk membaca satu buku. Bukunya mana ya, sebentar. Filologi Indonesia. Nah, bukunya ini. Habis ini ada kuliah lagi ya?
Ada Bapak. Ada Pak. Iya, karena teman-teman mintanya pagi. Nah, saya minta buat teman-teman baca buku ini, nanti halamannya saya kasih. Nah, kalau mau beli di Google Books itu sekitar 38.000, kalau di marketplace nggak tahu, murah kok, nggak mahal ya. Nah, itu silakan ini. Ada juga buku yang terbarunya yang yang covernya warna hitam. Nah, itu juga bisa dipakai. Tapi saya kira teman-teman, saya harapkan sudah punya buku ini atau buku ini versi revisinya warna hitam. Ya, jadi halamannya saya kasih, halaman berapa. Jadi minggu depan ada yang presentasi juga kan ya, saya kira. Jadi teman-teman semua bisa tahu gambaran utuh bagaimana filologi dan juga dunia pernaskahan pada umumnya. Mungkin itu saja. Ada yang ingin diobrolin lagi? Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Saya tunggu laporan dari Kosma ya. Kosma. Dan perkuliahan kali ini saya kira sangat ini sekali, produktif sekali. Terima kasih teman-teman sudah bikin poster keren-keren. Dan posternya juga kreatif-kreatif. Saya kira jangan dilihat dari nilai yang didapatkan, tapi lebih ke manfaat yang didapatkan teman-teman. Teman-teman sudah bisa mengerti bahwa manuskrip itu penting, bahwa manuskrip itu merupakan satu elemen atau unsur dari bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.